لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله يا حنان يا منان يا قديم الإحسان فهر جودك مليان جد لنا بالغفران لا إله لهذا الإنسان عبد سوء خزيان من ذنوب وهلا خائف نقل ما لا إله لا إله إلا الله ربنا نستعطيك ربنا نسترضيك ولنا ظن فيك يا رجاء للإيمان لا إله الصلاة دائم على النبي بن هاشم عجمان هو قايم في العبادة سهران لا إله لا إله إلا الله بسم الله الرحمن الرحيم نويت تعلم والتعليم والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والذكر والذكر والحث على تمسك كتاب الله وسنة رسول الله والدعوة إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تخرجني من ظلمات الوهم وتكرمني بنور الفهم وتضيء لي ما أشكل حتى يفهم إنك أنت تعلم ولا أعلم إنك أنت علام الغيوب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم فصل وسلم وبارك وكرم ومجد وعظم تحنن وتكرم على سيدنا وإمامنا قدوتنا قرة أعيننا سيدنا مولانا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم تب علينا يا الله إنك أنت التواب الرحيم اللهم يا من مقاليد الأمور كلها بيده وإليه يرجع الأمر كله يا فتاه يا عليم افتح علينا وعليكم فتحا قريبا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بجاه النبي والصحب والآل ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا رب يسر ولا تعسر رب تمم بالخير يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا والحمد لله رب العالمين. Mic-nya jelas nggak? Agak ke dalam suaranya, bisa di bassnya yang bagian dalam saja. Bagian luar tak perlu. Yang tidak hadir, yang penting yang hadir di dalam biar jelas.
Naam. Alhamdulillah, hadirin jamaah masjid Mustabiqul Khairat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, subuh hari ini kita masih dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam majelis yang mulia, di masjid yang mulia. Ini bagus. Mudah-mudahan kita semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga yang hadir Allah panjangkan umur, Allah sehatkan badan, Allah murahkan rezeki, yang sakit Allah sembuhkan, yang punya hajat Allah kabulkan, yang punya usaha Allah lancarkan, yang punya hutang Allah lunaskan, punya masalah Allah selesaikan. Mudah-mudahan kita semuanya ditutup dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Hari ini adalah hari kedua daripada bulan Dzulhijjah, atau masih di dalam Ayyamul Ashr, 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Dikatakan oleh sebagian ulama, qala ba'dul ulama, man shama hadhil ayyam akramahu Allahu bi'ashrati asya'. Barang siapa yang mampu untuk berpuasa, yang mampu saja, ini sunnah, tak wajib. Makanya saya ni pribadi susah untuk puasa sunnah, itu susah. Karena ngajar, pagi itu ngajar di pondok-pondok pesantren, siang juga pengajian, jadi repot kalau puasa sunnah. Karena mengajar wajib hukum. Gara-gara puasa akhirnya lemah. Tapi yang mampu puasa, barang siapa yang berpuasa di 10 pertama di bulan Dzulhijjah ini, akramahu Allahu bi'ashrati asya', Allah akan muliakan dia dengan 10 hal. Yang berpuasa di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, boleh 10 hari, boleh 1 hari, boleh 2 hari, bebas. Yang penting di dalam 10 hari pertama ini, maka Allah akan muliakan dia dengan 10 perkara. Yang pertama adalah al-barakatu fi umrihi. Allah akan kasih berkah di dalam umurnya. Yang kedua, waziyadatu fi malihi. Allah akan tambah hartanya. Yang ketiga, wal hifdhu fi iyalihi. Allah akan menjaga keluarganya. Yang keempat, wat takfiru li sayyiatihi. Allah akan menghapuskan kesalahan-kesalahannya. Yang kelima, wat tad'ifu li hasanatihi. Allah akan melipat gandakan pahala-pahala kebaikannya. Yang keenam, wat tashilu li sakarati mautihi. Allah akan mudahkan dia nanti di saat mengalami sakaratul maut. Yang ketujuh, wadhiya'u li dhalamati qabrihi. Allah akan menyinari kuburannya. Yang kedelapan, wat tathqilu li mizanihi. Allah akan memberatkan timbangannya. Yang kesembilan, wan najata min darakatihi. Allah selamatkan dari neraka. Dan yang terakhir, was'udu ala darajatihi. Allah akan mengangkat derajatnya setinggi-tingginya. 10 kemuliaan yang luar biasa bisa kita dapatkan di satu paket ini, tak kala kita berpuasa di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Nah,
kita punya 10 ada 3 kali di dalam setahun. 10 ini 10 yang istimewa. 10 ini fadilahnya sangat besar. 10 ini orang yang beribadah di dalamnya Allah muliakan semulia-mulianya. Yang pertama 10 hari pertama di bulan Muharram. Yang kedua 10 terakhir di bulan Ramadan. Dan yang ketiga sekarang nih 10 pertama di bulan Zulhijjah. Kalau 10 pertama di bulan Muharram, kenapa mulia? Karena di situ ada hari Ashura. 10 terakhir di bulan Ramadan karena ada malam Lailatul Qadar. 10 pertama di bulan Zulhijjah karena di dalamnya ada Tarwiyah, Arafah, dan hari raya Kurban Idul Adha. Nah, ini hari-hari yang istimewa. Segala sesuatu itu ada yang diistimewakan oleh Allah. Ya kan? Di antara bulan-bulan yang mulia, bulan Ramadan atau 4 bulan haram, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, sama Rajab. Ini bulan sekarang ini termasuk bulan haram. Bulan yang amal ibadah kita dilipat gandakan oleh Allah. Wabil khusus di 10 pertama ini pahala kita dilipat gandakan 1000 kali lipat. Jadi kalau antum hari ini sedekah 1 kilo beras sama dengan 1000 kilo. Kalau antum hari ini bersedekah 1000 rupiah berarti sama dengan 1 juta rupiah. Kok bisa, Beb? Fadlullah wasi'. Keutamaan Allah itu luas. Karunia Allah itu luas. Sangat kecil sekali bagi Allah untuk melipat gandakan pahala. Karena untuk memuliakan hari-hari yang mulia ini. Makanya 10 pertama bulan Dzulhijjah ini sampai Allah bersumpah di dalam Al-Quran. Saking mulianya. Sesuatu yang Allah bersumpah itu berarti tidak main-main. Berarti ada keistimewaan. Apa Allah bilang dalam Al-Quran? Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajr wa layalin 'ashr. Demi waktu fajar, demi waktu subuh, dan demi 10 malam. Walayalin 'ashr. Layalin jamak dari lailah. Lailah itu malam, jamaknya layalin. 'Ashr 10, 'asyarah. Walayalin 'ashr, dan 10 malam. Makanya Nabi bilang ma min ayyam al-'amalu salih fiha ahabbu ila Allah Ta'ala min hadhihi al-ayyam, yakni ayyam Ashra Dzulhijjah. Tidak ada hari-hari yang amal soleh kita itu lebih dicintai oleh Allah daripada amal soleh yang kita lakukan di 10 pertama di bulan Dzulhijjah ini. Amal soleh kita paling disukai dan dicintai oleh Allah. Nabi tidak berbicara pahala. Nabi tidak berbicara lipatan ganda pahala, tidak. Tapi Nabi hanya mengatakan amal soleh kita di 10 pertama ini sangat dicintai oleh Allah. Karena tujuan kita ibadah untuk supaya mendapatkan cintanya Allah. Bukan pahala, bukan kenikmatan dunia, bukan kenikmatan surga. Rahasia ibadah yang harus kita cari adalah mahabbah, kecintaan kepada Allah. Dari hadis itu mengajarkan kepada kita disuruh cari ibadah, bukan suruh cari pahala. Ibadah apapun, jangan lihat kecil, besar, sedang, tidak. Apapun amal soleh yang bisa kita lakukan, kita niatnya untuk mendapatkan kecintaan dari Allah.
Naam. Walal jihad fi sabilillah. Sahabat tanya, walaupun berjihad di jalan Allah, apakah pahalanya lebih besar amal soleh di 10 hari pertama ini? Kata Nabi, walal jihad fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji' bidzalik. Walaupun jihad di jalan Allah masih kalah pahalanya dengan orang yang beramal soleh di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Kecuali kata Nabi, dia keluar jihad di jalan Allah dengan nyawanya, dengan hartanya, kemudian dia tidak kembali lagi, artinya dia mati syahid, baru bisa mengalahkan pahalanya daripada 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Kalau dia tidak mati, masih hidup, kalah masih pahalanya dengan orang beramal soleh di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Nah, makanya di bulan ini, di 10 pertama ini, perbanyak baca kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Perbanyak baca itu. Wabil khusus nanti di tanggal 9 hari Arafah, usahakan kita semuanya puasa di hari Arafah, menghapuskan dosa setahun yang lalu dan yang akan datang. Kemudian ba'dal asarnya kita duduk di rumah istighfar, taubat, minta ampun sama Allah. Kita menyerupai orang-orang yang sedang wukuf di Arafah sana, agar mereka yang mendapatkan rahmat ampunan di sana, kita juga dapat di sini. Menyerupai mereka. Duduk ba'dal asar, puasa. Jangan ngabuburit, keliling-keliling, jangan, di rumah saja. Ba'dal asar, pegang tasbih, baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. Baca 1000 kali. Tak mampu 100 kali. Tak mampu lagi, bebas. Baca qul huwallahu ahad 1000 kali. Tak mampu 100 kali. Ba'dal asar. InsyaAllah cukup tu waktu. Istighfar, taubat, minta ampun, doa sebanyak-banyaknya, doa mustajab pada saat itu. Nah, Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri itu diceritakan beliau di malam-malam 10 pertama di bulan Dzulhijjah, beliau pernah pergi ke satu pemakaman kuburan kaum muslimin. Dia bilang, fa'idha nur fi qabri rajulin. Tiba-tiba aku melihat ada cahaya yang muncul dari salah satu kuburan orang Islam di situ. Fawaqaftu mutafakkiran. Kemudian aku berhenti sejenak, aku berfikir, kok hebat orang ini, ada cahaya keluar dari kuburan. Tiba-tiba di saat aku berfikir seperti itu, keluar suara, seakan-akan suara itu mengatakan, ya Sufyan, alaika bisyami ashri dzulhijjah yu'ti laka nur mithla hadha. Wahai Sufyan, hendaklah kau berpuasa di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, maka Allah akan memberikan kau cahaya seperti cahaya yang ada di kuburan ini. Mumpung, kalau bisa bismillah, ya. Kalau bisa bismillah, kalau tidak bisa usahakan di hari Arafah nanti kita puasa. Tanggal 9, tepatnya nanti hari Sabtu insyaallah. Mumpung masih hidup, tahun depan kita tak tahu masih ketemu apa tidak. Ya kan? Alhamdulillah. Maka dari itu, gunakan kesempatan ini, hari-hari yang istimewa ini, dengan memperbanyak daripada amal saleh. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, itu hanya muqaddimah saja. Kita kembali kepada pelajaran kita di dalam kitab Fathul Qarib Al-Mujib, di dalam
pembahasan yang pertama yaitu tentang ilmu, at-targhib fi talabil ilmi wa ta'limihi wa ma ja'a fi fadlil ilmi wal 'alim wa muta'allim. Hadis-hadis dan ayat-ayat yang akan menjelaskan tentang keutamaan menuntut ilmu, mempelajari ilmu, dan keutamaan orang yang memiliki ilmu. Nah, kemarin terakhir saya mengutip satu ayat di dalam Al-Quran yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk menambah daripada ilmu. Ayatnya wa qur rabbi zidni ilma. Kan ada lagunya tuh. Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan salihan astaghfirullah rabbal baraya astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman, ya Allah tambahkan aku ilmu. Karena ilmu Allah itu luas, tidak bertepi seperti samudra lautan yang tidak bertepi ilmunya Allah. Makanya sampai ulama mengatakan la takunu aba shibrin, janganlah kalian menjadi bapak sejengkal. Apa tuh maksudnya bapak sejengkal? Tahu sejengkal gak? Shibrin, sejengkal. Jangan jadi pak sejengkal. Kenapa? Karena ilmu itu ada 3 jengkal. Paham gak nih? Jangan jadi, kalau orang Arab itu kalau menggelar sesuatu pakai kalimat abu gitu. Abu Lahab, Abu Jahal, Abu ini, Abu itu kan. Jangan jadi pak sejengkal, karena ilmu itu ada 3 jengkal. Kalau kita masuk ke dalam jengkal yang pertama, kita akan sombong, merasa kita paling alim sendiri, merasa kita paling paham, merasa pendapat kita paling benar. Kalau baru masuk ke jengkal yang pertama. Tapi kalau kita masuk ke jengkal yang kedua, kita pergi ke Jawa, kita pergi ke Jakarta, kita ziarah ke kiai-kiai besar, ulama-ulama besar, baru kita akan menjadi orang yang tawadhu, rendah hati, karena kita mendapatkan orang-orang sama alimnya kayak kita. Kalau kita hanya stop di sini saja, kita merasa kita sudah paling alim, paling hebat, paling masya Allah, ya kan? Tapi kalau kita sudah masuk ke jengkal yang kedua, rupanya ada orang yang alimnya sama kayak kita, akhirnya kita tawadhu, rendah hati. Kemudian kita masuk ke jengkal yang ketiga, pergi ke luar negeri, ya kan? Bertemu dengan ulama-ulama internasional di sana, syekh-syekh besar di Mesir, di Yaman, di Mekah, di Madinah. Barulah kita akan menjadi orang yang tahu diri, karena ada orang yang lebih alim dari kita, yang lebih paham dari kita. Itu namanya ilmu itu, kata ulama, ada 3 jengkal. Jangan jadi pak sejengkal. Makanya belajar itu ambil semuanya, semua majelis hadiri. Selagi ustadznya yang ngajar Ahlus Sunnah wal Jamaah,
Ambil ilmunya, jangan pilih-pilih. Ambil. Biar kita tahu diri, biar kita tawadhu, biar kita tidak merasa lebih alim. Makanya hadir di majelis ilmu ini jihad. Man kharaja min baitihi, barang siapa yang keluar dari rumahnya untuk menuntut ilmu, fi talabil ilmi, fahuwa fi sabilillah hatta yarji', maka dia dianggap orang yang berjihad di jalan Allah sampai dia pulang lagi ke rumah nanti. Jihad di sini bukan bawa pedang. Jihad di sini bukan berperang gitu, bukan. Jihad hadir majelis ini adalah jihad melawan hawa nafsu. Mohon maaf ya Pak Bu, antum hadir ke sini nih, duduk di majelis ini, anak tanya nih, jujur jawab, nyaman ke tidak? Tak nyaman. Jangan munafik, tak nyaman. Siapa bilang nyaman? Duduk subuh-subuh nih, nahan nih, tak nyaman. Tak tahu ya antum, kalau menurut anak tak nyaman. Mana enak? Habis sholat subuh tuh enaknya tidur. Ngantuk, anak ngantuk. Jangan bilang nyaman. Tak ada nyaman. Wabil khusus yang tak nyaman itu apalah? Merasa digurui, itu tak nyaman. Antum yang hadirnya lebih tua dari anak. Mungkin antumnya ada yang profesor, ada yang doktor, ada yang menteri, yang S1, S2, S3, S4, tak tahu sudah. Anak STJ, sarjana tak jelas. Walaupun anak belajar di Yaman, kemarin itu perang. Kalau tidak perang itu anak tidak balik, dapat gelar LC itu. Cuman sekarang LC juga langsung ceramah kan? Jadi hadirin, inilah jihad lawan hawa nafsu, hadir majlis ini. Makanya kata Nabi, antum ini mujahid, berjihad. Tak enak sekarang ini nahan-nahan, tak enak. 1 jam, 1,5 jam duduk di sini dinasehati. Walaupun kita tidak ada niat menggurui, tapi begitulah hawa nafsu. Aku lebih tinggi, aku lebih alim, aku lebih tua, aku lebih tinggi, aku lebih berpendidikan, aku lebih. Di saat kita lawan itu, baru kita bisa dikatakan orang yang mujahid, berjihad di jalan Allah Subhanahu Ta'ala. Makanya kita kalau meninggal di majelis ilmu, belum sampai balik ke rumah kita diambil nyawa kita oleh Allah, kita dianggap syahid. Wa huwa bainahu wa bainal anbiya fi darajatin wahidatin. Dia sama Nabi nanti 1 derajat kalau orang meninggal di saat menuntut ilmu agama. Dan Nabi bilang, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh 1 jalan untuk mencari ilmu, maka Allah mudahkan jalannya untuk menuju ke surga. Nah, jadi kalau orang hadir majelis itu bikin story itu, story WA, OTW surga. Bukan OTW majelis lagi, OTW surga. Allah mudahkan. Tahu tarekat kan? Ada tarekat ini, tarekat itu, tarekat ini, macam-macam tarekat. Tarekat itu kan bahasa Arab, thariqah, jalan. Jalan yang paling cepat untuk masuk surga itu jalan belajar, jalan ngaji, jalan menuntut ilmu, jalan majlis taklim. Itu hadisnya sahih. Barang siapa yang berjalan menuntut ilmu, Allah mudahkan jalannya menuju ke surga.
Dan di hadis itu tidak ada syarat harus faham. Tak faham pun tak apa-apa. Yang penting keluar dari rumah, datang ke majelis, niat cari ilmu, Allah mudahkan jalannya untuk masuk surga. Segitu gampangnya surga untuk kita masuki lewat majelis ilmu. Ini pintunya, Allah mudahkan. Masuk surga itu tak gampang. Yang pertama harus berhadapan dengan malaikat maut dulu. Udah siap belum ketemu malaikat maut? Enggak gampang masuk surga, Pak. Harus ketemu malaikat Israel. Kemudian harus menghadapi sakaratul maut. Dan belum pasti juga kita mati husnul khatimah atau su'ul khatimah. Bisa jawab pertanyaan mungkar nakir dah. Bisa berat dah amal solehnya dihisab. Bisa selamat dah lewat siratul mustaqim. Baru masuk surga. Tapi kalau orang nuntut ilmu, Allah mudahkan itu semuanya. Allah mudahkan jalan ke surga. Berarti jalan-jalan tahapan-tahapan tadi itu Allah mudahkan. Allah mudahkan dia ketemu malaikat maut. Allah mudahkan dia merasakan sakaratul maut. Allah mudahkan dia mati husnul khatimah. InsyaAllah yang hadir majlis ini husnul khatimah semua insyaAllah. Allah mudahkan dia menjawab mungkar nakir, hisab, sirat, akhirnya dia masuk surga. Alhamdulillah. Inilah pentingnya hadir ke majlis ilmu. Ada satu cerita nih. Satu cerita ya. Ini kisah nyata terjadi di daerah Damaskus. Di mana Damaskus itu? Syria. Yang cerita ni seorang ulama besar masih hidup sampai sekarang. Namanya Syekh Mansur Al-Burhani. Siapa namanya? Syekh Mansur Al-Burhani. Masih hidup sampai sekarang. Dia sepuh. Beliau yang cerita. Beliau orang Damaskus asli. Beliau bercerita kejadian yang aneh yang terjadi di Damaskus, di Syria. Jadi ada tukang gali kubur. Apa namanya? Tukang gali kubur. Tukang gali kubur ini umurnya sudah 50 tahun. Dia kerja jadi tukang gali kubur dari umur 25 tahun. Berarti dia sudah kerja jadi tukang gali kubur 25 tahun. Dia ngurus pemakaman kuburan yang terkenal di Syria pada saat itu. Nama perkuburannya, pemakamannya Dahdah. Itu pemakaman khusus para ulama, para syuhada, dan para wali-wali Allah. Kuburan di situ. Dia ngurus di situ, tukang gali kubur. Suatu hari datang seorang perempuan, seorang ibu-ibu. Wahai tukang gali kubur, tolong enggak antum ini galikan satu kuburan. Untuk siapa, Bu? Untuk anak saya, laki-laki, masih muda. Oh, siap. Akhirnya digali kuburan. Setelah jenazah didatangkan, karena ibu ini orang miskin, jadi pengantarnya tidak berlebih-lebihan, yang datang pun sedikit, tidak ramai yang mengantar jenazah. Kemudian tukang gali kubur sudah siap di dalam liang kubur menyambut jenazah untuk dimasukkan ke bawah. Karena memang struktur tanah di sana beda sama Indonesia ya. Kalau di sana tuh Timur Tengah, Mekah, Madinah, Yaman, daerah-daerah sana itu, begitu juga Syria, yang masuk kuburan cukup satu orang saja. Kalau di Pontianak kan bisa sampai 3-4 orang. Satu kampung pun masuk bisa. Memang struktur tanahnya beda.
Sanak tu hanya satu orang saja yang masuk. Tak kala tukang gali kubur ini menerima jenazah ini mau dimasukkan ke dalam liang kubur, subhanallah, itu kuburan berubah jadi kebun surga. Raudhah min riyadil, ini bukan cerita khoyal, ini cerita nyata ini. Syekh Mansur Al-Burhani, seorang ulama besar, bercerita di zaman kakek dia, Syekh Sa'id Al-Burhani. Kebun surga berubah. Yang lebih aneh lagi, datang 2 orang pakai kuda mengambil jenazah itu, dibawa lari. Pingsan nih tukang gali kubur ini. Pingsan langsung. Karena selama 25 tahun dia kerja jadi tukang gali kubur, tak pernah menemukan jenazah seperti ini. Kuburan jadi kebun surga, kemudian jenazah diambil oleh 2 orang pakai kuda. Pingsan. Setelah bangun dari pingsannya, jenazahnya ada di situ. Akhirnya udah selesaikan apa semua, dicerita sama kawan-kawannya. Kata dia, aku tadi gali kubur tak pernah nih masukkan jenazah, lihat di kebun surga ini dan lain sebagainya. Kata kawannya bilang, itu mungkin halusinasi kamu saja. Kamu terlalu banyak pikiran, kecapean mungkin. Enggak, dia bilang, ana menyaksikan langsung. Oh, udahlah, lupakan saja. Ya kan? Tetap dia jadi tukang gali kubur lagi. Dapat berapa bulan lagi, datang ibu yang sama ini, yang kemarin. Wahai tukang gali kubur, galikan lagi aku satu kuburan lagi. Siapa lagi yang meninggal, Bu? Abangnya. Kemarin adiknya, sekarang abangnya. Oh iyalah. Gali kuburan, setelah selesai, jenazah mau dimasukkan, sama persis kejadian pertama. Kuburan menjadi kebun surga, jenazah kayak diambil sama 2 orang pakai kuda. Cuman untuk saat ini dia tidak pingsan, karena dia sudah pengalaman. Jadi dia agak kuat sedikit nahannya. Tengok-tengok, tetap ada jenazah nih. Cuman tadi terlintas kebun surga, ada yang ambil. Dia penasaran, cepat diselesaikan nih. Dia naik ke atas. Ibu tuh yang mau balik ditahan dulu. Bu, sini dulu, Bu. Ini tak bisa nih, dia bilang nih. 2 kali dah nih saya mau cerita sama ibu nih. Ada apa? Dari kemarin anak ibu yang pertama sampai anak yang kedua ini, kuburannya jadi kebun surga, diambil sama orang pakai kuda nih jenazahnya. Apa nih amalan anak ibu ini? Ya kan? Penasaran. Kepo dia nih. Kata ibu bilang, tak ada, anak aku nih biasa-biasa ya. Cuma yang anak pertama itu dia seorang penuntut ilmu. Seorang penuntut ilmu. Dia habiskan waktunya untuk menuntut ilmu. Itu bagaimana Allah memuliakan orang yang mencari ilmu. Kuburannya jadi kebun surga. Itulah muamalahnya Allah kepada orang yang menuntut ilmu. Allah muliakan untuk memberikan pelajaran kepada orang-orang. Terus yang abangnya penuntut ilmu juga. Nah, abangnya tidak menuntut ilmu. Abangnya kerja tukang kayu, tapi hasil kerjanya untuk menafkahi adiknya yang belajar menuntut ilmu. Tuh, antum yang punya anak di pesantren yang belajar, ini kabar gembira nih. Jangan beban, jangan jadi beban. Saya dulu mikir gitu, Bu, karena adik saya yang perempuan masih mondok, saya menanggung. Dulu awal-awal saya mikir saya dapat duit masa untuk dia, saya ya uang begini apa sebagainya. Setelah saya dengar cerita ini semangat, ya kan? Bagi orang tua yang sedang menyekolahkan anak, bagi abang atau kakak yang masih menanggung biaya adiknya, jangan khawatir. Nuntut ilmu ini tidak main-main, bukan kaleng-kaleng ini. Ini perkara yang besar. Bagaimana Allah bermuamalah, bukan hanya yang nuntut ilmu, yang menafkahi pun dikasih sama Allah Subhanahu
Jangan berat-berat lagi. Makanya sedekah paling afdol dulu, sedekah penuntut ilmu. Ini anak ajarkan antum. Kalau antum ada anak ulang tahun apa, pergi ke pondok-pondok, buat nasi kotak, kasih mereka makan. Sedekah kepada penuntut ilmu itu besar pahalanya, ya kan? Jangan acara di hotel, acara di kafe, tak berkah itu. Datang ke pesantren bikin nasi kotak 500, bagikan ke anak pondok. Mereka sehat, mereka rajin untuk ilmu, kita ikut andil di situ, ya kan? Sedekah ke pesantren, ya itu bagus, ya kan? Akhirnya si tukang gali kubur ini bilang, oh begitu ibu, Masya Allah. Langsung dia pergi ke masjid di Damaskus pada saat itu, masjid yang paling besar, masjid Jami, namanya Masjid Jami At-Taubah. Kebetulan yang ngajar di situ datoknya yang cerita nih, Syekh Mansur nih datoknya, namanya Syekh Said Al-Burhani, ulama besar pada saat itu. Datanglah, wahai Syekh, anak mau belajar sama antum nuntut ilmu. Kata Syekh bilang, bukan ke kau ni tukang gali kubur? Betul. Berapa umur kau sekarang? 50 tahun. Dari dulu kemana kau tak belajar? Sekarang kau nak belajar? Iya anak, ceritalah dia. Ketemu gini kejadiannya. Oh Masya Allah. Udahlah, belajar kau. Belajar dia. Dari umur 50 tahun dari belajar. Dari awal, dari kitab Nahu yang paling kecil. Kitab Jurumiyah namanya. Belajar, ngafal. Sampai dia jadi min kibar ulama Damaskus. Menjadi ulama paling besar di Damaskus. Tukang gali kubur. Jadi kalau antum mau cerita ini, kasih judul tukang gali kubur jadi ulama. Gara-gara melihat kejadian yang begitu luar biasa. Jadi ulama terkenal dengan sebutan Syekh Abdurrahman Al-Haffar. Al-Haffar itu artinya tukang gali kubur. Nama dia Abdurrahman. Terkenal. Bukan hanya dia jadi ulama, semua anak cucunya jadi ulama. Yang paling terkenal, yang terkini ini, mungkin 10 tahun yang lalu, yang sudah meninggal, paling besar cucunya namanya Syekh Abdul Razak Al-Haffar. Semua anak cucu jadi ulama. Tukang gali kubur, umurnya udah 50 tahun. Belajar. Tidak ada yang mustahil. Kalau nanti belajar Allah kasih. Anak dah tua beb ini tidak belajar terus, tidak ada berhentinya. Yang namanya belajar ini tidak ada pensiunnya, tidak ada stopnya, tidak ada selesainya. Begitulah Allah memuliakan orang yang menuntut ilmu agama. Belajar, hadir ke majelis ta'lim, ini luar biasa. Mudah-mudahan nanti kuburan kita jadi kubur surga semua. Ada tukang gali kubur hari? Mana orang? Tukang gali kubur, salam nih dari Syekh Abdurrahman. Belajar yang rajin, biar gaya beliau, ya kan? Jadi ulama besar. Tapi tinggal kita luruskan saja niat kita mencari ilmu. Wabil khusus anak-anak antum yang belajar di sekolah, belajar di pesantren, belajar di lembaga, yayasan apapun, luruskan niat mereka. Jangan sampai niat cari ilmu hanya mengejar ijazah saja. Akhirnya setelah dapat ijazah, dibingkai, ditempel di dinding. Bukan itu. Untuk ilmu bukan itu. Kemudian niat untuk ilmu untuk supaya dibilang orang pintar. Bukan. Niat untuk ilmu supaya bisa kerja dapat gaji. Salah besar itu. Nuntut ilmu supaya bisa menjalankan perintah Allah, supaya beribadahnya baik, supaya keluar dari kegelapan kebodohan. Karena banyak orang maksiat tuh karena bodoh.
Ilmu inilah yang menfilter nanti mana halal, mana haram, mana benar, mana salah. Ilmu. Jangan sampai salah niat ya. Luruskan niat anak-anak kita di dalam menuntut ilmu. Ya kan? Wabil khusus yang anaknya ke pesantren. Ada anak yang di pesantren. Nah, itu kasih tahu niatnya bukan jadi ustadz. Mondok itu bukan niatnya jadi ustadz. Nanti ada orang bilang, "Ngapa kau tak mondok kan anak?" Enggak, Beb, anak tak mau. Anak saya tak mau jadi ustadz. Mondok itu bukan mau jadi ustadz. Kalau mondok itu jadi ustadz, semua jadi ustadz, siapa nak jadi murid? Ustadz semua. Tak ada murid macam mana? Niat mondok itu untuk memperbaiki akhlak, untuk mencetak anak-anak yang mandiri, bukan untuk jadi ustadz. Ini macam-macam orang sekarang, ya. Diluruskan niatnya, mudah-mudahan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sampai di sini dulu, masih banyak yang mau kita sampaikan. Mudah-mudahan manfaat dan barakah. Yang ada pertanyaan, sila bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini terkait dengan ilmu. Kebetulan saya seorang guru ya. Memberikan ilmu. Nah, saya mengajar sekitar 30 tahun lebih. Ada satu kejadian pada saat sekarang persis kadang teringat ke saya. Sekitar kejadian itu 25 tahun besar. Lalu ketika saya ngajar itu di kelas 2 atau SD, saya ngajar di SD. Nah, saya ada membuat siswa tidak menaikkan siswa. Saya sudah berusaha sebelum ponis mereka rapat kenaikan kelas itu saya berusaha informasi ke orang tuanya kalau ada ini agak lambat, agak bermasalah dalam menjelang pelajaran. Kemudian untuk saya bimbing sesuai tenaga saya, kemudian saya berikan soal-soal latihan, tapi masih juga tidak ada perubahan. Nah, ketika kenaikan kelas itu saya tidak naikkan karena pertimbangan dia tidak mampu untuk naik kelas selanjutnya. Iya. Ketika pembagian rapor, setelah pembagian selesai, orang tuanya itu nggak ada ke saya, marah. Bilang ke saya, ibu ini sampai hatinya, teganya, sampai tidak naik ke atas saya. Jadi ibu rasakan nanti ketika ibu punya anak, hati saya ini merasa berdosa, merasa bersalah. Apakah yang saya lakukan itu benar atau ya, merasa saya masih ada yang rasa menjaga orang tua itu beban saya. Jadi pertanyaannya, berdosa apa enggak gitu, Ibu? Kalau memang si anak itu tidak sanggup atau tidak mampu, tidak masalah. Bukan hanya di sekolah formal, di pesantren juga begitu. Kalau dia memang tak bisa untuk naik ke kelas berikutnya, yang mana mau, tak naik. Tidak ada kita merasa berdosa atau orang tuanya tak terima, dibilang sampai hati. Tidak. Orang tua tidak tahu keadaan di dalam. Orang tua tidak tahu apa-apa. Orang tua hanya bayar saja. Yang apa namanya, yang kerja di dalam ya kita. Yang tahu keadaan anak ya kita. Yang ngajar anak ya kita sebagai guru. Orang tua tidak boleh ikut campur dalam hal itu. Kecuali kita mukul anak atau kita melakukan kekerasan, boleh orang tua nuntut. Kalau masalah cuma naik tidak naik, yang lebih paham dengan si murid ya guru. Kalau mau dipaksakan naik juga nanti repot juga ke gurunya, ya kan? Dan itu juga saya rasakan itu di pesantren.
Ada anak yang mungkin dia alim, dia pintar, dia cerdas, tapi kalau akhlaknya tak betul, suka melanggar, suka kabur, maka kita turunkan nilai, bahkan kita tidak segan-segan untuk tidak naikkan kelas. Nanti kalau orang tua datang nuntut, bilang, ya kita yang capek di dalam ngurus anak ente tidur-tidur saja di rumah. Jadi ini wewenang kita mau naik, tak naik urusan kita. Selagi kita tidak ada melakukan kekerasan kepada anak, dan itu hal-hal yang biasa itu. Dan tidak semua orang tua begitu. Ada orang-orang tuanya saja yang seperti itu. Kalau orang tua yang paham, orang tua yang bijak, dia akan menyerahkan sepenuhnya kepada pengurus di dalam, kepada guru di dalam, tidak ikut campur masalah ini, ya kan? Dan tidak naik itu justru pelajaran. Saya di Yaman juga begitu, Bu. Jangankan tidak naik kelas, satu pelajaran saja ada yang dapat nilai rendah, itu harus diulang setahun. Boleh tanyalah kepada siapa, Pak Wargo itu anaknya di Yaman. Itu kalau satu pelajaran saja nilai rendah, ulang setahun. Kalau mikir ini biaya di Yaman lebih besar, kalau ngulang setahun lagi sayang. Mau dituntut tidak bisa, memang kitanya tidak mampu, si anaknya tidak mampu, tidak bisa dipaksa-paksakan, dan itu tidak bersalah. Ibu tidak perlu merasa bersalah, ya kan? Tidak perlu merasa bersalah, kecuali memang dia seharusnya naik, ibu tak naikkan karena ibu ada dendam sama dia atau apa, nah itu tidak betul, ya kan? Itu tidak betul. Tapi kalau memang dia betul-betul tidak naik, memang udah tidak usah naikkan. Itu jadi pelajaran biar dia lebih giat dan belajar. Ini hal-hal yang biasa, tidak ada kaitan sama hukum, ya. Ada kaitan sama hukum. Diperlukan orang tua yang bijak lah di dalam menghadapi hal-hal seperti ini. Nah, wallahu a'lam. Fadhal. Salam. Penentu apa? Penentu. Sekarang tidak sama tanggal itu. Ternyata waktu di Indonesia sama semua. Terus yang kedua tentang masalah puasa Arafah. Itu puasa Arafah itu sesuai dengan orang hukum di Arafah atau tanggal 9. Untuk tanggal hijriah ini itu dihitung dari hijrahnya Nabi. Kalau bulan bulan hijriah itu sudah ada sebelum di saat Allah menciptakan langit dan bumi ini sudah ada itu bulan-bulan itu, ya. Bulan adapun penentuannya 1 Muharram, 1 Dzulhijjah, ya kan? Itu penentuan 1 Muharram itu dihitung dari hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Adapun bulannya sudah ada, ya kan? Apa dalam Al-Quran itu? Mana ayatnya dalam Al-Quran itu? Inna iddatash syuhur indallah 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ardh. Sesungguhnya jumlah bilangan di sisi Allah itu ada 12 bulan di hari Allah menciptakan langit dan bumi. Bulan 12 itu sudah ada. Adapun penentuan tanggal hijriahnya itu dimulai dari hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang kedua, masalah puasa Arafah. Tadi gimana puasa Arafah tadi? Tanggal 9 di atau hukum di Arafah. Itu kan berbeda di sini. Kalau hukum itu adalah tanggal 8 Juli. Sementara kita tanggal 9. 9. Ya mungkin karena itu perbedaan waktu, ya. Perbedaan waktu antara di sini dan di Mekah. Tapi yang pastinya kalau Idul Adha-nya
10 Dzulhijjah, pokoknya 9 Dzulhijjah Arafah. Mau mereka wukuf tak wukuf, sudah selesai tak selesai, pokoknya tanggal 9 itu namanya hari Arafah, ya kan? Hari Arafah itu kita dianjurkan berpuasa di hari ke-9 Dzulhijjah atau disebut dengan hari Arafah. Tidak harus disama-samakan mereka wukuf di sana, itu kan karena terhalangi oleh waktu, perbedaan waktu. Itu tidak masalah. Intinya tanggal 9 kita puasa Arafah. Kalau memang udah jelas, misalkan kayak nanti ini pemerintah sudah mengeluarkan info kan tanggal 10 Hijriah 10 Dzulhijjah hari Minggu hari Ahad, maka hari Sabtu kita puasa Arafah. Hari ke-8 kita puasa Tarwiyah. Hari ke-9 kita puasa Arafah. Hari ke-10, 11, 12, 13 tidak ada puasa lagi, ayyam tasyrik namanya, ya kan? Jadi kita tidak puasa. Nah, itu saja. Pokok tanggal 9 puasa Arafah. Mereka wukuf tak wukuf itu urusan lain. Nah, wallahu a'lam. Udah. Salam. Silakan. Tadi menyampaikan keutamaan untuk ilmu itu dalam arti mungkin untuk ilmu barangkali untuk ilmu agama. Ya. Nah, bagaimana yang menuntut ilmu umum? Dalam arti mungkin ilmu keduniaan. Bagaimana keutamanya apa sama atau beda? Yang kedua, menyampaikan lebih puasa tadi 10 hari pertama setidaknya Arafah. Nah, ada puasa Tarwiyah juga. Bagaimana kita puasa Tarwiyah? Apakah sama dengan Arafah? Mungkin ada. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. yang pertama tadi itu ada hadis Nabi SAW. Nabi mengatakan talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu wajib bagi setiap muslim laki dan perempuan. Yang dimaksudkan menuntut ilmu yang wajib itu ilmu agama. Jadi kalau ada orang yang ditanya, kenapa ente tidak menuntut ilmu agama? Kan Nabi bilang menuntut ilmu wajib itu ilmu di situ sama, mau ilmu agama, ilmu formal, yang penting ilmu, maka kita sudah menunaikan kewajiban kita sebagai muslim. Enggak gitu. Pengertian hadis wa nuntut ilmu wajib itu ilmu agama. Jadi kebetulan yang anak-anak kita sekolah di formal, nuntut ilmu agama kan enggak harus di pesantren. Antum datangkan ustadz bisa, antum ajak hadir ke majelis taklim juga seperti ini bisa. Nah, tapi yang jelas yang kita wajib untuk kita nuntut ilmu adalah ilmu agama, karena tugas kita di dunia ini diciptakan Allah untuk ibadah. Ibadah itu bisa sah kuncinya harus dengan ilmu agama, bukan ilmu formal. Ilmu formal dicari untuk dunia kita, kerjaan kita, aktivitas dunia kita. Nah, kalau bisa dua-duanya, alangkah baiknya, ya kan? Dunia dapat, akhirat dapat. Sekolah formal pagi, malam hadir majelis taklim, dapat dua-duanya. Kan enak, ya kan? Orang pekerjaannya bagus, ya kan, dia jadi polisi, jadi tentara, jadi apalagi bisnis, jadi pengusaha, jadi pejabat, tapi dia punya ilmu agama, sehingga dia menjadi pejabat yang soleh, polisi yang soleh, tentara yang soleh, karena dia cinta ulama, cinta majelis taklim, ya kan? Itu untuk ilmu agama. Walaupun ayat yang pertama kali turun di dalam Al-Quran itu secara umum ya, Iqra, bacalah. Tidak ada disebut situ bacalah ilmu agama atau bacalah ilmu formal, tidak, secara umum saja bacalah.
Apa yang mau kita baca bebas, apa yang mau kita kaji bebas, apa yang mau kita tuntut bebas. Ilmu, semuanya ilmu kita pelajari. Yang penting dengan syarat satu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Dengan tuntunan Allah. Karena yang maha mengetahui misteri alam semesta ilmu-ilmu ini hanya Allah. Dengan tuntunan Allah. Maksud tuntunan Allah di sini dengan guru yang jelas keilmuannya, yang bersambung sanadnya sampai ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan sembarang pilih guru. Adapun pelajari semuanya, ya kan? Kalau tidak dengan tuntunan Allah, nanti otaknya sesat, otaknya liar. Akhirnya nanti jadi liberal, jadi sekuler, jadi pluralisme. Ya, ilmuwan terdahulu itu kan otaknya sesat karena mereka belajar bukan untuk diamalkan, tapi hanya untuk berdebat, hanya untuk biar dia dibilang orang pintar. Itulah bedanya kita mencari ilmu agama untuk diamalkan. Kalau cari ilmu formal untuk sebagai senjata kita mencari kehidupan, ya kan? Jadikan wasilah untuk cari kehidupan. Ente kuliah di masalah hukum untuk supaya ente bisa kerja di bidang hukum, ya kan? Ente masuk ke jurusan misalkan apa? Teknik supaya ini. Kalau ilmu agama tak ada untuk ini, tak ada untuk itu, hanya untuk diamalkan, ya kan? Makanya beda ilmu sama thaqafah. Ada namanya thaqafah. Thaqafah itu belajar ilmu bukan untuk diamalkan, hanya untuk berdebat dan lain sebagainya. Seperti orang Yahudi. Orang Yahudi menghafal Quran. Orang-orang Yahudi hafal mereka Al-Quran. Hadis Bukhari Muslim itu dihafal sama mereka. Tapi niat bukan untuk mengamalkan, untuk malah menusuk Islam di dalam, untuk menjatuhkan umat Islam. Dipelajarinya Islam itu, tafsirnya dihafal, semuanya dihafal. Nah, itu namanya thaqafah, bukan ilmu. Ilmu agama untuk diamalkan. Ilmu formal untuk kehidupan dunia. Nah, jadi yang wajib itu mencari ilmu agama. Dan jangan pernah disama-samakan, beda. Walaupun kita tidak menafikan ilmu formal, penting ilmu formal. Seperti matematika, ada kaitannya sama ilmu agama. Nanti belajar ilmu waris, ilmu faraid, bagi warisan, butuh ilmu matematika. Zakat, butuh ilmu matematika. Penting juga, tidak kita menafikan, tapi keutamaan tak bisa kita samakan. Beda, ilmu agama di atas daripada semua itu. Karena kita di dalam kubur nanti tak ada ditanya 1 tambah 1, tak ada. PPKN, IPA, IPS. Ya mohon maaf, bukan menafikan, tidak. Kemuliaannya beda. Titel penting. Ana juga lagi ngurus kuliah di Jakarta ini. Mengambil titel penting, ya kan? Harus paham ilmu formalnya, tapi jangan disamakan, beda. Ilmu agama di atas itu. Nah, kemudian yang kedua tadi masalah puasa tarwiyah. Tarwiyah sama Arafah, yang lebih disunnahkan itu puasa Arafah karena pahalanya tadi menghapus setahun yang lalu dan yang akan datang. Tarwiyah itu hanya untuk membedakan saja dengan orang Yahudi. Ya kan? Seperti di hari Asyura juga gitu. Ada Tasu'ah namanya hari itu, kita untuk membedakan sama orang Yahudi saja. Adapun keutamaannya saya belum pernah baca hadis. Wallahu a'lam bishawab. Itu saja ya. Kajian terlama ya di Mustabiqul Khairat. Masih aja. Iya sila. Apa tuh? Yang bilang 1, ada yang bilang 2. Jadi puasa Ramadan itu yang kita hari apa dan berapa? Kan pemerintah sudah bilang Lebaran hari Ahad tanggal 10. Kebetulan Masehi sama Hijriah ini sama. 10 Juli dan 10 Zulhijjah hari Ahad. Berarti puasa Arafahnya hari Sabtu. Puasa Tarwiyahnya hari Jumat. Nanti setelah itu, makan masih di bulan Zulhijjah.
Kita ambil puasa Khamis, Jumaat, Sabtu berurutan, dapat pahala seperti puasa 700 tahun. Itu ada hadis sahih. Ya kan? Kalau kita nanti mau ngambil dari Khamis ini boleh. Khamis, langsung Khamis, Jumaat, Sabtu, pas. Tuh. Jangan bingung-bingung lagi. Kira bingung tak ada beras di rumah. Tak usah bingung-bingung. Kita ikut pemerintah saja. Kalau ada apa-apa kan mereka tanggung jawab. Ikut saja makmuman lillahi ta'ala. Puasa Arafah hari Sabtu. Mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat, dikasih hidayah dan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.